Wah, sahabat Silimo Katolik, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, berjumpa lagi dengan saya, Pastor Bartolomeus Richard Pati, di edisi Hari Raya Natal, 25 Desember 2024. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita memulai renungan kita, mari kita satukan segala harapan dan juga segala permohonan kita, dan kita satukan itu dalam intensi kita untuk renungan kali ini. Sebelum kita memulai, marilah kita tandai diri kita dengan tanda kebenaran Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah memperlihatkan kebaikan dan kasih setiamu kepada kami dalam diri Yesus Kristus Putramu, Sang Sabda yang telah menjelma menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kami. Semoga kehadirannya menjadi sumber kegembiraan dan berkat bagi semua orang di dunia ini. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah cahaya manusia. Cahaya itu bersinar di dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus bersaksi tentang terang itu. Cahaya yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Cahaya itu telah ada di dalam dunia, dan dijadikan melalui Dia, tapi dunia tidak mengenal Dia. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerima Dia. Namun semua orang yang menerima Dia, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang Dia dan berseru, "Inilah Dia yang aku maksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi Putra Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat Natal. Pada hari ini, dalam permenungan kita, tema yang diangkat adalah kelahiran Yesus, terang yang mengalahkan kegelapan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pada hari yang penuh dengan kegembiraan ini, kita merayakan kelahiran Sang Juru Selamat yang datang ke dunia dalam kesederhanaan untuk membawa terang yang mengalahkan segala kegelapan. Mari kita merenungkan makna kelahiran Kristus yang membawa kedamaian dan pengharapan, bahkan di tengah dunia yang seringkali diliputi kekelaman dan ketidakadilan. Hari Natal adalah pengingat bahwa Tuhan tidak datang dalam kemegahan atau kekuasaan duniawi, tetapi dalam kelemahan dan kerendahan hati. Bayi Yesus yang lahir di palungan, tempat yang sederhana dan bahkan kotor, dikelilingi oleh binatang, jauh dari segala kenyamanan dan kemewahan yang biasanya diharapkan untuk seorang raja. Namun justru dalam kesederhanaan inilah Tuhan memilih untuk masuk ke dunia. Dengan kelahirannya, Yesus datang untuk mengalahkan kuasa maut dan juga untuk menunjukkan bahwa kasih dan kuasa Tuhan bukanlah tentang duniawi atau materi, tetapi tentang mengasihi tanpa syarat, menyembuhkan yang terluka, dan membawa harapan baru kepada umat-Nya. Peristiwa ini mengundang kita untuk bertanya pada diri kita sendiri, apa yang kita cari dalam hidup kita? Apakah kita mencari kebahagiaan dalam kekayaan,
status atau pencapaian pribadi kita? Atau apakah kita belajar untuk mencari kebahagiaan dalam kasih, kerendahan hati, dan pengabdian kepada Tuhan dan sesama? Natal mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati ditemukan dalam kedekatan kita dengan Tuhan, dalam tindakan kasih dan pengampunan, bukan dalam hal-hal yang bersifat sementara. Yesus yang lahir di palungan datang sebagai terang yang mengalahkan kegelapan dunia. Kegelapan tidak hanya dalam arti fisik, tetapi juga kegelapan rohani, moral, dan sosial yang kita hadapi setiap harinya. Dalam segala penderitaan dan tantangan hidup, Kristus adalah terang yang tidak pernah padam. Natal mengajak kita untuk membawa terang ini dalam kehidupan kita sehari-hari, di tengah keluarga kita, tempat kerja, dan masyarakat. Dengan memperkenalkan kasih-Nya yang tulus kepada orang lain, kita menjadi penerus terang yang datang dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita hidup di dalam dunia yang kadang terasa penuh dengan kegelapan, baik dalam bentuk kesulitan pribadi, ketidakadilan sosial, atau konflik global. Namun Natal mengingatkan kita untuk sadar bahwa terang Kristus tidak hanya hadir untuk kita terima, tetapi juga untuk kita bagikan. Kita dipanggil untuk menjadi cahaya di tengah kegelapan, yang memberikan harapan dan damai bagi mereka yang terluka atau terpinggirkan. Ini adalah panggilan yang harus kita terima dengan hati yang terbuka dan semangat yang penuh kasih. Saat kita merayakan Natal, mari kita membuka hati kita untuk menerima terang yang datang ke dunia ini, dan biarkan terang itu memancar dalam kehidupan kita. Dengan berbagi kasih, kita menjadi saksi nyata dari kelahiran Kristus yang mengubah dunia. Jangan biarkan Natal hanya menjadi perayaan semata, tetapi jadikan setiap tindakan kasih kita sebagai wujud nyata dari terang Kristus yang membawa damai sejahtera bagi seluruh umat manusia. Selamat Natal, semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita akhiri permenungan kita pada hari ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah menggenapi janji keselamatan-Mu kepada kami. Semoga kami semakin mengimani Putra-Mu itu, sehingga terbukalah bagi kami jalan menuju kehidupan abadi. Hari ini juga sudah lahir Juru Selamat dunia. Semoga Dia yang telah menjadikan kami anak-anak Allah, juga memberi kami hidup abadi. Sebab Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua, harapan-harapan kita, dan juga intensi yang kita sampaikan pada permenungan hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, sahabat Silimo Katolik, permenungan hari ini kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.